Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find someone you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause it's all that really matters in the end. It's love, love, it's hard to tell the truth when you're not in yourself. Always give. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema aglomerasi industri, lokasi, dan faktor lainnya. Saya Monika Lisa Palevi, NIM 20602011111. Saya Nia Agustina Puspitasari, NIM 20602011121. Saya Fitria Nurhayati, NIM 20602011075. Saya Colin, NIM 20602011090. Group name 10, 1. Fivrian Nur H206020111075. 2. Colon 206020111090. 3. Monica Lisa P20602011111. 4. Nia Agustina P20602011121. Industrial agglomeration, agglomerasi industry. Industrial agglomeration is the configuration of various industries in an area in order to provide greater benefits to various industries in the region. Aglomerasi industri ialah suatu pemusatan dari berbagai industri dalam suatu wilayah agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada berbagai industri pada wilayah tersebut. Factors causing symptoms of industrial agglomeration. Factor penyebab gejala aglomerasi industri. Factor causing symptom of industrial agglomeration. The cause of industrial agglomeration symptom in general are geographical condition, the accumulation of raw material that are only in one place. There is no spread of natural and human force.
Unequal development. Faktor penyebab gejala aglomerasi industri. Penyebab adanya gejala aglomerasi industri pada umumnya yaitu ada 4. Yang pertama, kondisi geografis. Yang kedua, menumpuknya bahan baku yang berada hanya pada suatu tempat saja. Yang ketiga, tidak tersebarnya tenaga alam dan tenaga manusia. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Type of industrial agglomeration. Primary agglomeration, agglomerasi primer. Primary agglomeration. Primary agglomeration are companies that have just emerged and have no relationship with all companies that already exist in the agglomeration area. Yang pertama ada aglomerasi primer. Aglomerasi primer merupakan perusahaan yang baru muncul dan tidak ada hubungan dengan perusahaan lama yang sudah ada di wilayah aglomerasi. Secondary agglomeration, agglomerasi sekunder. Secondary agglomeration. Secondary agglomeration is a company that has just started operating and has the aim of providing services to other companies. Yang kedua ada aglomerasi sekunder. Jadi aglomerasi sekunder itu merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada perusahaan lainnya. Alfred Weber's delineation of agglomeration, Pengembaraan agglomerasi, menurut Alfred Weber. Alfred Weber's delineation of agglomeration different in cause of either the T-point curve is the same with profit, non-transport obtained at an alternative place. Penggambaran aglomerasi menurut Alfred Weber dijelaskan bahwa dengan catatan T adalah lokasi dengan biaya transportasi minimum dan juga keuntungan non-transport yang dimaksud ini ialah termasuk upah buruh murah, tenaga kerja mudah diperoleh dan tersedianya fasilitas pendukung. Selisih biaya dari salah satu kurva titik T ialah sama dengan keuntungan non-transport yang diperoleh pada suatu tempat alternatif. Lokasi yang mendapatkan keuntungan non-transport ialah A. Location theory, teori lokasi. Location theory. The theory of the location of economic activity is spatial planning, or the geographical allocation of scarce resources, as well as their influence of the location of various kinds of business, both socially and economical. Yang selanjutnya ada teori lokasi, yaitu ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau alokasi geografis dari sumber yang langka serta pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. The theory is often used in determining the location, teori yang sering digunakan dalam menentukan lokasi. The theory that is often used determining the location. Number 1. The theory of shrinkage and transportation cost. Number 2. The optimal industrial location theory of loss. Number 3. Alfred Weber theory of industrial location. Number 4. The model of gravity and interaction of Isaac Newton and Ullmann. Number 5. The central place theory of Walter Stieler. Berikut merupakan teori yang sering digunakan dalam menentukan lokasi.
Yang pertama, teori susut dan ongkos transport. Yang kedua, teori lokasi industri optimal dari Loss. Yang ketiga, teori lokasi industri dari Alfred Weber. Yang keempat, model gravitasi dan interaksi dari Isaac Newton dan Roman. Yang kelima, teori tempat yang sentral dari Walter Crystal. Factors in determining industrial location. Factor dalam menentukan lokasi industri. Factors in determining industrial location. Number 1, raw materials. Number 2, capital. Number 3, labor. Number 4, energy source. Number 5, transportation. Number 6, market. Number 7, technology user. Number 8, legal tool. Number 9, environmental conditions. Jadi di sini ada 9 faktor-faktor dalam menentukan lokasi industri. Yang pertama ada bahan mentah, yang kedua ada modal, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat sumber energi, yang kelima transportasi, yang keenam pasar, yang ketujuh ada teknologi yang digunakan, yang kedelapan ada perangkat hukum, dan yang terakhir ada kondisi lingkungan. Factors supporting industrial development. Factor pendukung pembangunan industri. Factors supporting industrial development. Number 1, availability of sufficient raw material. Number 2, availability of manpower. Number 3, availability of labor source. Number 4, availability of sufficient capital. Number 5, there is a stable government. Number 6, smooth marketing system. Number 7, favorable business climate for industrial activity orientation. Faktor pendukung pembangunan industri disebutkan menjadi 7, yaitu yang pertama tersedianya bahan mentah yang cukup, yang kedua tersedianya tenaga kerja, dan yang ketiga tersedianya sumber tenaga kerja, yang keempat tersedianya modal yang cukup, yang kelima adanya pemerintah yang stabil, dan yang keenam sistem pemasaran yang lancar, yang ketujuh iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri. Inhibiting factors of industrial development. Factor pengembat pembangunan industri. Inhibiting factor of industrial development. Lack of working capital. Limited skill and expert workforce. Marketing of industrial product is not smooth. The quality of the goods is low. Inadequate infrastructure. Component of raw material still depend on import. People mental attitude provide product. Upaya competition climate monopoli. Faktor penghambat pembangunan industri dibagi menjadi 8. Yang pertama, kekurangan modal kerja. Kedua, terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan ahli. Yang ketiga, pemasaran hasil industri kurang lancar. Yang keempat, kualitas barang yang dihasilkan rendah. Yang kelima, infrastruktur kurang memadai. Yang keenam, komponen bahan baku masih tergantung impor. Yang ketujuh, sikap mental masyarakat lebih menyukai produk luar negeri. Yang kedelapan, iklim persaingan yang tidak sehat atau monopoli. Case study, studi kasus. Case study of industrial algorithm in the province of Indonesia. Relationship between competitive capital and the industrial sector in Indonesia.
in 2004 until 2011. Most capital is competitive and the main work of agglomeration is to strengthen competition in the implementation of agricultural policies in region and companies in Indonesia. Factors that have a positive influence on corporate, central, and regional agglomeration are the contribution of added value, industrial competition, road infrastructure, and industrial competition mobility. Frame says industry diversity and wage level have a negative effect on agglomeration. The ratio of total income, regional income per person, and the company's project implementation policy will be good. Studi kasus aglomerasi industri yang ada di Provinsi Indonesia. Hubungan antara model kompetitif dan sektor industri di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2011. Banyak modal yang tergolong kompetitif dan teraglomerasi kerja utama untuk persaingan memperkuat pelaksanaan kebijakan pertanian di daerah dan perusahaan di Indonesia. Faktor yang berpengaruh positif terhadap aglomerasi perusahaan pusat dan daerah adalah kontribusi nilai tambah, persaingan industri, infrastruktur, jalan, dan kontribusi persaingan industri. Ukuran perusahaan, keragaman industri, dan tingkat upah berpengaruh negatif terhadap aglomerasi. Rasio pendapatan total, pendapatan daerah per orang, dan kebijakan pelaksanaan proyek perusahaan akan baik. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi industri adalah pemusatan dari berbagai industri dalam suatu wilayah agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada berbagai industri pada wilayah tersebut. Penyebab adanya gejala aglomerasi industri pada umumnya yaitu 1. Kondisi geografis.
2. Menumpuknya bahan baku yang berada hanya pada suatu tempat saja. 3. Tidak tersebarnya tenaga alam dan tenaga manusia. 4. Pembangunan yang tidak merata. Yang dimaksud dengan teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau lokasi geografis dari sumber yang langka, serta pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.
yang berjudul tema aglomerasi industri, lokasi, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada faktor penghambat pembangunan industri dibagi menjadi 9. Berikut adalah teori yang sering digunakan dalam menentukan lokasi. Yang pertama ada Faktor pendukung pembangunan industri. Ini disebutkan menjadi dua. Factors in determining industrial location. Number 1, raw materials. Number 2, capital. Number 3, labor. Number 5, energies. Penyebab gejala aglomerasi industri. case study of industrial algorithm. Factors supporting industrial development. Number 1, Factors in determining industrial location. Number 1, raw materials. Number 2, capital. Number 3, labor. Number 4, energy source. Number 5, transportation. Number 6, material. Number 7, technology used. Number 8, legal tool. Number Psikomaterial dan market. Yang selanjutnya ada teori lokasi. Case study of industrial Case study of industrial faktor yang berpengaruh positif terhadap Inhibiting factor of industrial development. Factors supporting industrial development. Number 1, availability of sufficient raw material. Number 2, availability of manpower. Number 3, availability of labor source. Number 5, availability of sufficient capital. Number 5, factors in determining industrial location. Number 1, raw materials. Number 2, capital. Number 3, labor. Number Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema aglomerasi industri, lokasi, dan faktor lainnya. Saya Monika Lisa Palevi, NIM 20660. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kok tiba-tiba mekar? Pada aku ngomong mohon maaf langsung ya.